Bisa dibayangkan dia berusaha menjaga gerakan kakinya sekarang. Okay? Nah, kalau dia harus ngarang, berbicara dengan emosi atau membayangkan, belum tentu dia berbohong loh. Memikirkan bagaimana cara yang baik untuk mengatakan sesuatu agar orang tidak tersinggung, dia seperti perilakunya berbohong. Yaitu gerakan kakinya sekarang terbalik. Rata-rata ke kanan atas. Berarti orang yang kakinya bergetar kiri kanan itu biasanya ada masalah untuk mengatakan yang sebetulnya. Yuk, kita cek sekarang Pak Rahmat. Ini saya turunkan dulu. Pak Rahmat. Good. Saya ingin ekstrim zoomnya ke Pak Rahmat biar saya berdiri di sini supaya kita sama-sama bisa melihat ya. Ada yang memutuskan apakah beliau mengatakan yang sebenarnya, apakah beliau yakin, apakah beliau tahu. Lebih dekat lagi mungkin close up-nya itu. Ya, Pak Rahmat. Ya. Bapak dilahirkan tanggal berapa tadi? Tanggal 5 September. 5. Hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu. Jam? Sore. Sore. Jam berapa Pak? Persis diingat-ingat coba. Jam 5. Jam 5. Oke. Kelihatannya masih oke ya? Yuk, sekarang kita tanya. Yuk sekarang kita cek. Bapak sudah menikah? Sudah. Sudah. Punya anak? Ya. Sangat sayang kepada istri? Sayang. Kok ada gerakan kaki ke kiri tadi, kenapa ya? Iya, kenapa ya? Kita cek lagi sekarang, Pak Rahmat. Anda sangat sayang kepada istri Anda? Sayang. Good. Tanggal lahir istri berapa? Tanggal berapa, Pak? 18 Maret 1971. Oh, super sekali. Good. Nama ayah Anda siapa? Samsudin. Samsudin. Lahir tahun berapa beliau? Nggak tahu. Udah kelihatan? Kiri, kanan, kiri, ya. Udah kelihatan, berarti tidak ingat. Jadi kita meskipun kita tidak mau menghukum atau menghakiminya, kita bisa bilang, ini beliau lupa. Good, yuk kita cek. Kapan pertama kali Bapak datang ke Jakarta? Tahun 90. Ada gerakan mengingat ya, tahun 90. Bapak waktu itu datang, apa perasaan Bapak waktu itu? Senang sekali. Senang sekali. Good. Nah, apa yang Bapak sukai tentang Indonesia? Ya, ya. Berarti dia tidak pernah memikirkan. Dia tidak pernah memikirkan mengapa dia menyenangi Indonesia. Dia berusaha mencari di database-nya. Tidak ada, lalu mulai ngarang. Ya. Jadi kalau gitu kita tahu bahwa dia belum siap untuk itu. Jadi dia tidak berbohong, dia hanya tidak tahu. Sehingga dia harus menciptakan gambar baru. Nah, pertanyaan terakhir, Bapak. Ya. Apakah sebelum menikah dengan istri Anda, apakah istri Anda satu-satunya wanita yang Anda cintai? Tidak. Jawabannya apa? Jangan bilang bohong, meragukan. Tahu kenapa? Dia ada gerakan menutupi kakinya. Ya. Berarti secara instinktif kita tahu bahwa kaki diperhatikan orang. Sehingga untuk menyembunyikan sesuatu yang kita tidak ingin dilihat orang, kita tutupi kaki kita. Nah, sekarang diberitahu nggak yang dibaca tadi apanya? Bapak tadi jaga kakinya ya? Sudah gak bergerak loh itu tadi. Pak, yang dibaca tadi, untuk audience juga, yang dibaca tadi adalah mata Bapak. Kalau ada sesuatu yang Bapak sudah ketahui, ditanya orang, Bapak akan melihat ke arah kiri. Tetapi kalau Bapak tidak tahu, Bapak mencari cara untuk mengarang sesuatu untuk dikatakan. Lalu kalau Bapak ragu-ragu dan takut, dilihat merem. Untuk menutupi itu. Itu sebabnya ada orang yang berperilaku, sebentar ya. Lihat. Itu atau yang ke arah.
Yang lebih parah adalah guru atau dosen yang kalau mengajar begini. Ada toh? Ada. Banyak. Nah, jadi ini trik sederhananya adalah apabila Anda tidak ingin dikira berbohong. Meskipun kita tidak ingin berbohong, tapi karena Anda memiliki kebiasaan melihat ke jendela. Orang yang kantornya jendelanya di sebelah kanan sering bermasalah. Ini bukan feng shui ya. Orang yang yang di kantornya jendelanya di kanan sering punya masalah, diduga bohong. Karena dia sering lihat ke kanan. Orang bergerak lewat, ada apa ya gitu, makanan belum datang, itu ke kanan. Lalu dalam bertemu dan negosiasi, dia sering melihat ke kanan. Orang itu pernah melihat Golden Ways atau ikut training negotiation atau apa? Tidak perlu, karena secara instintif kita tahu. Orang yang selalu mencari informasi ke sebelah kanan, kurang meyakinkan dibandingkan orang yang, yes, ada 12 orang waktu itu. Berapa orang yang makan makanan Anda? Banyak ya. Ada, karena makanan dia ingat sekali diambil orang. Nah, lihat. Jadi Pak, mulai dari sekarang berhati-hatilah karena orang membuat kesan salah atau benar. Kesan orang digunakan sebagai penetap keputusan kepada kita. Untuk Pak Rahmat kita berikan tepuk tangan. Terima kasih banyak. Untuk Pak Rahmat diberikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Super sekali Pak Mario, dan kini kita berikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya. Saya persilakan. Yes, Bapak. Silakan. Pak Mario, nama saya Andi. Yes, Pak Andi. Tadi sebelum acara ini Bapak sempat bertanya kepada saya, menatap saya begitu, Yeah. Menilai saya. Apa yang Bapak dapatkan dari saya, Pak? Terima kasih. Pak, beritahu saya mengapa seseorang tidak Anda sukai. Karena hasil pekerjaan yang tidak baik. Gitu. Seperti misalnya apa? Instruksi suka tidak dijalankan dengan baik. Instruksi tidak jalankan. Berapa sering anak buah Bapak tidak melaksanakan yang... Ya, kira-kira hitungan 10 sampai 15. Terima kasih. Pak. Pak Andi seperti sebagian besar orang, begitu sadar dibaca langsung frozen. Beku. Ya. Nah, tanpa bicara, orang yang membeku begitu dia harus hati-hati adalah orang yang memiliki sesuatu untuk disembunyikan. Jadi santailah. Semakin serius orang mau memperhatikan Anda harus semakin santai. Damai, jadi dilemeskan. Begitu. Ya kalau gitu malah kelihatan. Oke, tapi santai. Jadi tapi begitu orang tegang langsung tahu. Nah, ada lagi yang langsung berdampak ke orang, yaitu berkedipnya mata. Kedip mata itu teratur untuk melubrikasi, membasahi bola mata supaya tidak kering. Sehingga kedipan yang berlebihan, lebih dari cukup untuk membasahi mata, berarti ada sesuatu yang menekan orang itu untuk menyembunyikan jendela hatinya. Mata itu jendela hati. Perhatikan kenapa orang yang baru bertengkar sulit melihat mata satu sama lain. Kalau baru bertengkar terus baikan kan kalau bicara kulit ke atas gitu. Karena takutnya masuk orang ke hati bahwa kita belum ikhlas. Ya, jadi gerakan bergetarnya itu. Lalu bergetarnya bola mata ke kiri dan ke kanan. Belum tentu bohong, tetapi kalau orang yang lebih pasti tentang yang dikatakannya, satu gerakan ke kiri, plek, itu. Berapa orang kemarin? 13. Apa yang dikatakannya? Mereka mengatakan. Nah, kalau Anda ada katakan, begini ya, saya ingin menyampaikan perasaan ini kepada Anda, tapi izinkan saya menemukan cara yang indah. Tidak apa-apa itu. Karena saya sedang mencari cara yang indah. Itu. Tetapi kalau ditanya, do you love me? Ya, berhati-hatilah gitu. Begitu ya, terima kasih. Super sekali Pak Mario, terima kasih banyak. Pemirsa jangan kemana-mana, bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Ways.
Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Mari Teguh Golden Ways dan semakin malam semakin menarik pembicaraan kita. Yang menarik juga adalah ternyata bagaimana dengan kita bisa mengenali perilaku orang lebih baik, maka kita juga bisa mendapatkan kesimpulan yang lebih baik mengenai orang tersebut. Lalu Pak Mario, setelah melihat teknik yang tadi Bapak ajarkan kepada kami, lalu artinya saya menyimpulkan kalau ternyata penting untuk memiliki teknik pengelolaan mata yang baik agar orang juga memiliki persepsi yang kita inginkan. Begitu bukan Pak? Ya. Bisa dijelaskan lebih lanjut lagi mengenai teknik ini Pak? Oke, super. Sahabat Indonesia yang super. Jadi, kalau kita tanpa sengaja banyak menggerakkan mata ke arah kanan, kita membantu orang mencurigai kita. Jadi, ada baiknya juga kita mengarahkan sedikit pundak kita ke arah orang itu, sehingga wajah kita lebih ke arah kiri. Sehingga kita lebih aman untuk kelihatan lebih bersungguh-sungguh di sana. Itu sebabnya meja, waktu kita duduk di ruang rapat, coba, saya berikan beberapa kursi di sini, lalu Anda beritahu saya kursi mana yang paling powerful. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana yang paling powerful? 1 dan 2. Kenapa? 1 dan 5. Ya. Oke, kenapa? Kenapa? Dengarkan kata-kata saya. Karena dia terlanjur ketua. Bukan ketua loh ya, terlanjur ketua. Lebih sering orang-orang itu terlanjur jadi atasan daripada betul-betul jadi atasan. Kursi yang paling powerful, ya. Pernah dengar istilah tangan kanan? Dia tangan kanannya. Biasanya yang lebih ditakuti atasannya atau tangan kanannya? Tangan kanannya, nggak usah tangan kanan. Sekretaris itu lebih menakutkan. Karena dia menentukan siapa ketemu atasannya atau tidak. Berarti tangan kanan itu di sebelah mana? Di kursi mana? Kursi 2 dan 6. Kalau Anda mau berpengaruh ke orang besar itu, Anda itu duduk di sebelah itu, ya. Tetapi kalau orang ini tidak ada, ini ada setipnya loh, ya. Kalau ini tidak ada, duduk kita di mana sekarang? 8 atau 4. Karena Anda melihat semua orang dari kiri. Jadi kalau begitu ada strategi di segala sesuatu. Berhati-hati dan ikhlaslah untuk selalu memperbarui diri. Itu Mas. Super sekali Pak Mario, terima kasih banyak. Dan pemirsa, kini kita akan masuk ke sebuah teknik yang berbeda sedikit dengan teknik ini. Bu, izinkan saya menjelaskan. Silakan, Pak. Kita akan masuk pada teknik yang disebut sebagai teknik machine gun, di mana yang akan kita lakukan adalah akan kita minta 12 orang penanya yang akan bertanya dengan sangat cepat kepada Pak Mario, dengan catatan tentunya apabila pertanyaan itu keluar dari konteks pembicaraan, tentunya berani ditolak. Tapi saya ingatkan kalau kami tidak tahu sama sekali ini pertanyaannya akan keluar dari penanya tersebut apa. Ini sudah ada 12 orang yang sudah bersiap-siap. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dahulu. Pak Mario Teguh, machine gun. Terima kasih. Are you ready? Silakan. Benarkah bohong itu perlu, Pak Mario? Terima kasih. Terima kasih. Kalau yang diperlukan berbohong untuk membantu seseorang yang memang suka dibohongi sebelum dia melakukan yang baik, berbohonglah. Tetapi kalau bisa dikatakan dengan sejujurnya, katakanlah dengan sejujurnya. Apakah bohong itu selalu diperlukan? Terima kasih. Selalu diperlukan tidak. Dan kalau bisa sama sekali, jangan digunakan. Kalau bisa mengatakan yang sebetulnya, mengapa harus berbohong? Tadi Bapak sudah memberikan teknik bahwa kalau kita lihat lawan bicara kita melirik ke arah kiri itu cenderung mengatakan yang benar. Tetapi kalau ke kanan cenderung salah. Tetapi kalau lawan bicara kita mengatakan ke arah kiri, tetapi dia disertai dengan sumpah atas nama Allah dan kitab suci, itu bagaimana Pak kita memaknainya? Super sekali pertanyaannya. Yang pertama saya sampaikan bahwa ada orang yang terbalik daripada yang kira-kira 70% itu. Dan itu sebabnya kita harus mengenali dia dalam kesehariannya. Waktu dia mengatakan yang sebetulnya ke arah mana, itu dikenali dulu. Tetapi kalau ada orang bersumpah dengan tanda-tanda dia berbohong, Anda jangan pegang sumpahnya.
orang di pengadilan bersumpah dan berbohong. Iya toh? Keputusan Andalah yang harus logis. Apapun yang dikatakannya. Hormati sumpahnya. Tetapi Anda harus melakukan yang benar. Apakah ada bohong yang membuat kita besar? Ada. Ada. Orang yang mengatakan kepada dirinya sendiri, mereka tidak akan menolakku. Aku orang yang mereka sayangi. Mereka membutuhkan pelayanan baikku. Dibayangkannya itu, waktu dia masuk ruangan, dia bayangkan semua tepuk tangan. Dia menjadi pribadi yang lebih gembira dan waktu masuk ruangan dia bilang, apa kabar? Dan orang berespon lebih baik ke orang yang begitu. Daripada dia mengatakan yang sebenarnya, mereka semua benci kamu. Mereka sehingga waktu datang, apa kabar? Begitu? Kalau memang membuat Anda bergembira, kadang-kadang kepada diri sendiri pun harus diakali supaya dia berlaku baik. Yes, apakah orang bohong itu bisa dilihat dari tingkah lakunya yang suka salah? Makasih. Oh ya, semua yang kita lakukan tadi adalah membaca perilaku. Dengarkan ini ya, perilaku jiwa tidak bisa dilihat kecuali dalam manifestasinya di gerakan kita. Orang yang dari duduk berdiri itu ada niatan. Dari berdiri lalu bersandar ada niatan. Lalu orang dari melek begini lalu pegang matanya ada niatan. Nah berarti jangan sepelekan yang dilakukan orang dalam gerakan tubuhnya. Karena itu adalah manifestasi dari yang terjadi di jiwanya. Menurut saya selain juga gerakan mata, intonasi dalam berbohong itu juga diperlukan. Super sekali. Bagaimana menurut Bapak? Memang betul. Ada rincian yang lebih banyak nanti tentang bagaimana kita membaca. Mata hanya salah satu, ada gerakan tangan, ada cara mengangguk, ada kecepatan menolehnya, ada tegaknya badan. Nah, sebagai tip kecil, jangan bicara dengan mengangguk. Tangan ada cara mengangguk, ada kecepatan menolehnya, ada tegaknya badan. Nah, sebagai tip kecil, jangan bicara dengan mengangguk ya. Karena orang yang bicara dengan mengangguk ini orang yang ingin disetujui. Jadi ya, itu berarti dia sering ditolak. Menurut Pak Mario, orang bohong itu karena situasi atau karena watak? Sebetulnya semua orang dilahirkan jujur. Waktu dia lapar, menangis. Seperti anak kita dulu. Kedinginan, dia ngomel, nangis. Sebetulnya semua orang. Tapi kemudian kita mendidik anak-anak kita untuk tidak sepenuhnya jujur. Telepon berbunyi dan dilihat nomor orang yang tidak kita sukai. Lalu kasih ke anak bilang, mama tidak ada. Anaknya belajar untuk mengatakan orang yang ada tidak ada. Nanti bilang, kalau bilang dia tanya, mama kemana? Bilang naik haji. Bisa dibayangkan tuh jauhnya. Kita yang mendidikkan anak-anak kita untuk belajar tidak mengatakan yang sebenarnya. Jadi kalau begitu, kitalah yang harus kembali kepada kemampuan menjadi pribadi yang jujur dan tetap dihormati. Apa yang ada di dalam pikiran seseorang belum tentu sama dengan apa yang dia ucapkan. Bagaimana kita bisa mengetahui isi kepala orang tanpa kita terpancing dengan apa yang diucapkannya? Semua pria yang menikah tahu istrinya sering bicara tentang satu hal, maksudnya hal lain. Lalu suaminya berespon tentang satu hal, dimarahi, maksudku ini. Gitu. Nah, untuk itu mengertilah bahwa kadang-kadang orang lebih cepat pikirannya daripada kemampuannya bicara. Sehingga kita harus menunggu dengan sabar, lalu maksudnya tadi bebek apa ayam? Maksudku bebek, kok bilang ayam? Ya kan kamu harus ngerti maksudku. Semua orang menikah tahu itu. Bila kita tahu bahwa lawan bicara kita berbohong, lalu saya lakukan lagi dengan berbohong, dengan harapan nanti akan ketemu dengan kejujuran, apakah itu bisa kita lakukan? Terima kasih. Super sekali. Jadi Anda menganggap kalau orang berbohong dalam cara mencari rejeki, Anda harus bohongi karena Anda juga mau cari rejeki. So, tidak ada cara salah bisa digunakan untuk mencapai kebaikan. Kalau mau baik-baik, kita harus ikhlas. Kadang-kadang kita merasa masyarakat demikian kotornya, kalau kita berlaku jujur tidak bisa kaya. Gitu.
Kalau tidak menyuap, tidak disetujui. Tidak, setialah pada yang benar, lakukan yang baik, nanti lihat apa yang terjadi. Jika kita berbicara di bawah tekanan, kadang kita lupa, Pak. Bagaimana caranya supaya kita tidak dianggap berbohong? Terima kasih, Pak. Good. Kalau kita tertekan, paling baik tunjukkan kita tertekan. Jangan pernah bilang, oh nggak apa-apa, gitu. Enggak. Tunjukkan, Bapak yang Bapak katakan membuat saya gemetar. Saya takut sekali mengatakan ini yang salah, gitu. Kenapa? Kalau benar, katakan benar. Ya, tapi wibawa Bapak membuat saya gemetar. Katakan. Orang besar senang kepada anak kecil, anak muda yang jujur bahwa dia berwibawa. Itu tuh, wibawa Bapak ini loh. Gitu kan? Sayang kumisnya nggak seimbang. Nah, kata orang dunia ini penuh dengan kebohongan. ya. Apakah kebohongan itu sama dengan sebuah sandiwara? Oh yes, betul. Dan kalau memang semua orang sudah bersandiwara, bersandiwaralah yang baik. Jadi jangan selalu katakan apa yang Anda rasakan. Kadang-kadang kita mengatakan saja lalu menyesal, minta maaf. Ada orang yang tidak berhati-hati karena dia memang periang. Dia datang ke rumah orang yang sedang keseripahan. Jadi dia melayat. Semua orang sedang dia melantunkan doa ke langit, dia datang. Kok sepi banget seperti ada ya gitu. Lihat. Bersandiwaralah yang baik dalam artian Anda simpan kesan itu. Anda pilihkan kata yang paling baik, Anda tunggu waktu yang paling tepat. Semua orang bisa kasar, bisa keras, tapi ada waktu di mana dia lembut. Temukan waktu itu. Bikin. Oke, super sekali tepuk tangan yang meriah untuk machine gun kita. Dan tentunya kata-kata Pak Mario bisa membantu kita untuk lebih menahkodai hidup kita ke depan. Dengan logika dan juga common sense untuk bisa menangkap mengenai hal ini, Pak ya. Terima kasih. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Pemirsa, Anda masih bersama Mario Teguh Golden Ways dan malam ini malam yang sangat spesial karena selain mengenali teknik-teknik yang bisa kita terapkan dengan praktis dalam sehari-hari, juga kita mendapatkan hal-hal baru yang bisa membantu kita untuk bisa mengambil sikap yang lebih bijaksana di masa depan. Silakan Pak untuk talking points berikutnya. Terima kasih. Sahabat Indonesia yang super. Ada banyak hal yang dibaca selain hanya mata. Saya contohkan cepat bahwa gerakan tangan Anda diperhatikan orang. Contohnya ya. Kalau ada seseorang tidak mencuri, lalu dia dituduh mencuri. Marah nggak? Marah. Waktu dia mau memukul meja karena marah dituduh mencuri. Anda bayangkan, enaknya dia memukul meja dengan tangan kanan, sumpah aku nggak curi, atau dengan tangan kiri. Yang enak di mana dibayangkan? Yes. Karena gerakan ini, gerakan orang yang tahu pasti apa yang dilakukannya. Itu sebabnya waktu bicara di depan publik hindari pegang mikrofon di kanan. Itu membuat Anda berbicara banyak dengan tangan kiri. Perhatikan kalau ada videotape dari semua orang yang berbicara di publik yang tidak memegang mikrofon tapi aktif tangan kirinya. Perhatikan. Yang Anda curigai kalau oh enggak mereka enggak dipukuli itu drama. Perhatikan. Kiri ada apa? Kenapa kiri? Karena orang yang mengatakan sejujurnya. Ini untuk kebaikanmu. Lalu bilang, tapi mungkin Anda yang selingkuh. Enggak, aku setia kok. Gitu. So, perhatikan itu. Itu Mas Uli. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Dan langsung saya berikan kesempatan untuk bertanya kepada audiens. Silakan. Bapak, silakan Yes, Bapak. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Nama saya Heri dari Bekasi. Yes Pak Heri. Semua orang tidak mau dibohongi. Ya. Sehingga harapan kita adalah semua harus jujur. Ya. Perlukah penekanan supaya tidak bohong itu Pak? Diancam. Betul Pak. Oke. Good. Terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan Pak Mario. Tidak ada orang bisa Anda buat setuju kalau hatinya menolak. Jadi orang disuruh bersumpah denouncing God, mengatakan Tuhan tidak ada, tidak bisa Anda paksa. Dia bisa menyetujui Anda, tapi kalau hatinya tetap mengatakan ya, aku bertuhan, tidak ada yang bisa memaksanya. Itu sebabnya jangan gunakan pendekatan apapun yang membuat hati orang menolak. Karena apapun kepandaian seseorang, apapun kehebatan tubuhnya, pengalaman dan tekniknya, semua penggunaan itu ditentukan oleh hatinya.
Jadi kalau Anda berbicara ke seseorang, mulai hari ini ingat, Anda tidak bicara ke seseorang seutuhnya, Anda bicara ke hatinya. Maka tampillah santun, penuh hormat, dengarkan dengan baik, setujui dulu, baru sampaikan. Itu yang ingin Anda sampaikan kepada hatinya. Super sekali, terima kasih Pak Mario. Jadi lebih jelas untuk lebih punya kesadaran sosial di sekeliling kita. Tapi kita bicara mengenai kebohongan tadi Pak Mario. Yes. Rasa-rasanya saya ingin bertanya apakah masih ada lagi teknik lain yang perlu kita ketahui supaya bisa mendeteksi dengan lebih baik Pak? Teknik-teknik yang lain. Oke, nanti kan saya cepatkan ya. Perhatikan orang yang menggunakan tangan kanannya lebih banyak. Perhatikan orang yang lebih kelihatan telapak tangannya. Orang-orang yang menyembunyikan telapak tangan rata-rata mau datang bilang, ada uang nggak? Gitu. Karena mau utang. Ya. Tapi orang-orang yang terbuka rata-rata tidak menyembunyikan apa. Bahkan belanjaan titipan istrinya yang dicatatnya itu kelihatan. Sarden, ikan asin, itu kelihatan. So, kemudian orang-orang itu biasanya tulus sekali sehingga kalau ada yang penting dia tidak menunjuk ke matanya orang. Karena ini upaya membuat orang harus setuju. Tapi dia bilang ini penting ya. Begitu. Ke atas. Kemudian kalau bertemu dengan orang lebih memperhatikan orang itu sebagaimana orang itu harus diperhatikan. Perhatikan bagaimana calon presiden, calon wapres kalau jalan itu salaman sama orang sekedarnya. Begitu. Kadang-kadang malah salaman dengan orang dengan dada di sana ya. Ya, begitu. Jujur nggak ini hubungannya? Tidak. Perhatikan tuh. Jadi, cara paling sederhana untuk mengenali kehormatan, mengenali kejujuran adalah melalui sikap hormat. Orang yang menghormati tidak mungkin menipu. Sekali, terima kasih Pak Mario dan tidak terasa kita sudah masuk ke segmen terakhir. Saya persilakan Bapak untuk memberikan kesimpulan Pak. Kesimpulannya. Apakah Tuhan akan memperdayakan kita supaya hidup kita tidak baik? Apakah Tuhan berkonspirasi dengan para malaikat untuk ngerjain orang tertentu? Itu Susi Gunawan, itu Rahmat Gunawan. Tidak. Berarti konspirasi yang ada di langit adalah menjadikan kita pribadi-pribadi yang mulia. Nah, cara-cara Tuhan itu cara-cara yang jujur. Dan kadang-kadang cara jujur itu tidak enak karena kita dibuat sakit hati supaya tegas memutuskan. Kita dibuat gelisah supaya tegas memutuskan. Kalau cara-cara dari langit itu jujur, maka jujurlah dalam cara-cara kita di dunia. Apapun yang dicontohkan orang yang tidak jujur itu, kan mereka mungkin hanya banyak uangnya. Tetapi belum tentu mulia, belum tentu bahagia. Maka, kalau jalan-jalan kejujuran itu adalah jalan Tuhan, setialah kepada yang jujur, lalu perhatikan apa yang terjadi. Saya ulangi, kalau jalan-jalan kejujuran itu jalannya Tuhan, maka setialah kepada yang jujur, lalu perhatikan apa yang terjadi. Super sekali Pak Mario. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah episode hari ini. Tidak terasa sudah 4 segmen berlalu dan begitu banyak hal yang kita dengarkan dan bisa kita manfaatkan untuk semakin membuat jadi kehidupan kita semakin keemasan di masa-masa mendatang. Saya Uli Herinansyah, sampai jumpa di Mario Teguh Golden Ways.